开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor episode ke-42, yang dimana pada episode sebelumnya Raja Naga Emas mengungkap kepada Xiaoyan bahwa dunia terdiri dari 7 alam dan benua Doudi hanyalah bagian dari alam manusia. Ia juga memperingatkan bahwa klan Xiao memiliki banyak musuh kuat di dunia yang lebih tinggi. Setelah sebulan berkultivasi, Xiaoyan pulih ke kondisi puncak dan tiba di Xuan Santian untuk mengikuti seleksi sekte super. Namun, setibanya di sana, terjadi kejadian aneh. Puluhan peserta ujian menghilang tanpa jejak setelah turun dari kapal. Saat Hudu dan Wujiang menyelidiki kasus tersebut, Raja Naga Emas merasakan keberadaan Ki Hantu dari alam hantu. Di balik layar, terungkap bahwa para peserta yang hilang diculik ke terowongan bawah tanah oleh makhluk misterius. 2 korban berhasil melarikan diri, tetapi Jiang Yu harus mengorbankan dirinya demi menyelamatkan adiknya. Kini, di tengah persiapan seleksi, Xiaoyan dan yang lainnya tanpa sadar telah berada di dekat sebuah konspirasi besar yang melibatkan kekuatan alam hantu. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Sementara itu di alun-alun, rombongan peserta berjalan patuh mengekor Mo Chen untuk melakukan tes privat. Xiaoyan memanfaatkan momen ini untuk bertanya lewat batin, "Guru besar, apa yang Anda rasakan tadi?" "Itu Ki Hantu milik makhluk alam hantu. Sifatnya sangat jahat dan bisa merusak pikiran jika sampai menembus tubuh," jelas Raja Naga Emas. Xiaoyan terkejut mendengarnya dan mencium adanya konspirasi besar. Namun, sang guru menenangkan agar Xiaoyan fokus saja lolos ke pavilion pembakaran dupa dan membiarkan Wujiang yang mengurusnya. Melihat ekspresi Xiaoyan yang berubah-ubah dari tersenyum menjadi mengkerut, Yueru bertanya penasaran, "Ada apa?" "Tidak ada apa-apa," kilah Xiaoyan cepat agar tidak ketahuan. Di sisi lain, Liu Yin dan burung Xiaohan di bahunya tampak sibuk menengok kegirangan melihat tempat baru tersebut. Langkah mereka akhirnya berhenti di depan sebuah rumah mewah. "Silakan masuk," sambut Mo Chen ramah. Begitu melangkah ke dalam, tidak ada kemilau emas atau perak di sana, melainkan jajaran bola kristal serta berbagai peralatan aneh yang siap digunakan untuk menguji bakat mereka. Begitu melangkah ke dalam rumah mewah, ketegangan saraf ke-9 peserta akhirnya sedikit mereda setelah sebelumnya sesak napas akibat tekanan aura Dou di bintang 6 milik Wujiang. Namun, mereka tidak tahu bahwa Mo Chen diam-diam mengamati gerak-gerik mereka. Sesuai instruksi Wujiang, segala tindakan sejak turun dari ferry, termasuk karakter dan perilaku, akan memengaruhi penilaian bakat mereka. Mo Chen menyoroti Mulei yang tampak tidak sabar sambil bergumam sumpah serapah melihat perabotan ruangan. Di dekatnya, Chanshu yang berwajah pucat tampak batuk mengeluarkan darah gelap ke kain kasa. Keduanya terlihat tidak sejalan dengan yang lain. Di sisi lain, burung Xiaohan di bawah Liu Yin mendadak mencicit dan memancarkan hawa dingin tak terlihat hingga suhu ruangan anjlok. Setelah ditegur dan dielus Liu Yin, burung itu memancarkan cahaya biru dan ruangan kembali normal, sementara Liu Yin asyik melihat sekeliling bak anak kecil. Sedangkan Yao Mei memancarkan pesona memikat dari teknik kultivasinya yang membuat Mo Chen refleks membuang muka demi menjaga ketenangan. Berbeda dengan yang lain, Wang Zhong sang fanatik bela diri dan Sun Ming sang fanatik pedang enggan menjelajahi rumah. Sementara Yueru, Feng Yi, dan Xiaoyan terus menatap Mo Chen sejak awal dengan sikap terdidik yang membuat Mo Chen mengangguk puas. Mo Chen kemudian menjelaskan aturan main. Tes ini dibagi menjadi 4 bagian: kekuatan, kekuatan jiwa, kebugaran fisik, dan akumulasi data komprehensif untuk menentukan peringkat bakat kelas 1-5. Kompetisi seleksi nantinya akan mengacu pada hasil peringkat tersebut yang diumumkan serentak setelah kelompok terakhir ini selesai diuji. Jadi siapa yang mau duluan? Tantang Mo Chen. "Awal dari segala sesuatu itu sulit, biar aku duluan," saut Sun Ming menyeringai percaya diri. Walau kekuatan jiwanya lemah, ia yakin ketahanan fisik dan kekuatannya tidak akan terlampaui oleh siapapun di ruangan itu. Sun Ming melangkah maju, mengerahkan seluruh urat dan ototnya, lalu menyuntikkan doki ke dalam bola kristal berkilauan milik Mo Chen. Puncak Dou di bintang 3, catat Mo Chen mendeteksi sinarnya. Hasil ini tidak mengejutkan karena Sun Ming memang sudah berada di tingkat bintang 3 akhir sebelum memasuki reruntuhan. Peserta lain pun bergiliran menyuntikkan energi mereka, dan berikut adalah hasil pembacaan bola kristal. Wang Zhong, Dou di bintang 3. Akhir Yao Mei, Dou di bintang 3, puncak Feng Yi, Dou di bintang 3 puncak
puncak Mulei, Dou di bintang 3 akhir, Chanshu, mayat hidup. Dou di bintang 3 puncak Yueru, Dou di bintang 3 akhir, Xiaoyan, Dou di bintang 3 puncak. Selama pencatatan itu, mata tajam Mo Chen berhasil menguliti beberapa rahasia tersembunyi peserta. Wang Zhong misalnya, meski baru bintang 3 akhir, pedang besarnya memancarkan energi pedang samar yang mematikan. Selain itu, pengisi gaun warna-warni ternyata memiliki atribut ganda angin dan petir, sebuah kelangkaan yang sangat sulit dikendalikan dan dikembangkan orang normal. Sedangkan pada Yueru, Mo Chen menangkap aura familiar yang mirip dengan milik pemimpin sekte tertentu di Xuanzantian. Namun yang paling membingungkan adalah Xiaoyan. Mo Chen yang seorang Dou di bintang F4 awal sama sekali tidak bisa menebak kedalaman pemuda itu. Xiaoyan sendiri sempat terkejut melihat kemajuan pesat rekan-rekannya akibat berkah di dalam reruntuhan. Meskipun begitu, Xiaoyan tidak cemas. Bermodalkan kekuatan jiwa puncak, klon jiwa tingkat mortal alam kaisar, teknik klon, keterampilan ganda, teratai sunyi, serta barisan boneka iblis emas, ia sangat percaya diri untuk menonjol dalam seleksi. Bagian kedua adalah ujian jiwa. Pungkas Mo Chen memecah keheningan. Bagian kedua tes jiwa ini sangat sederhana. Anda hanya perlu mengaktifkan kekuatan jiwa di dalam lautan jiwa, dan instrumen ini akan mendeteksi levelnya dari tingkatan 1 hingga 10. Jelas Mo Chen seraya memadamkan lampu ruangan dan mengeluarkan mutiara penyerap jiwa yang berkilau. Astaga, itu mutiara penyerap jiwa, seru Liu Yin terkejut. Di sisi lain, Yueru segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa mutiara berharga mahal tersebut biasa digunakan sekte untuk menguji bakat bawaan kekuatan jiwa yang dimiliki setiap pemilik Douqi sejak lahir. Sembari berjalan maju, Xiaoyan teringat tingkatan jiwa di benua Douqi dulu. Alam fana, roh, surga, dan kaisar. Tepat saat ia hendak maju, Wang Zhong dan yang lainnya mendadak muncul sambil mengedipkan mata dengan panik memberi isyarat. Xiaoyan mengerti lalu mengangguk dan memilih mengalah mundur terlebih dahulu. Selanjutnya Mo Chen mulai menguji para peserta satu persatu secara perlahan. Wang Zhong level 4, ia tidak terkejut dan lebih memilih fokus berlatih pedang. Sun Ming level 3, Wang Zhong sempat mengejeknya, namun Sun Ming hanya menyeringai santai dan menantangnya duel balik hingga membuat Wang Zhong bungkam karena ngeri menghadapi garis keturunan berserker Sun Ming. Mulei dan Chanshu level 5, Yao Mei dan Liu Yin level 6, Feng Yi dan Yueru level 7. Melihat hasil tersebut, Mo Chen pasrah dan menggelengkan kepala. Meskipun level 7 sudah bagus untuk berburu gelar talenta tingkat 5 terbaik di surga Xuanzan, setidaknya dibutuhkan kekuatan jiwa level 8. Xiaoyan yang mengamati ikut menilai dirinya, jika pemilik jiwa alam kaisar seperti Feng Yi dan Yueru saja hanya mendapat nilai 7, maka level 8 mungkin adalah batas maksimal kemampuannya. Kakak senior Mo, saya belum diuji. Cetus Xiaoyan membuyarkan lamunan Mo Chen. Mo Chen tertawa meminta maaf atas ketidaksabarannya, lalu meminta Xiaoyan mengikuti prosedur sebelumnya. Xiaoyan segera memejamkan mata dan mengalirkan kekuatan lautan jiwanya ke mutiara. Seketika itu juga, ruangan yang gelap langsung menjadi terang benderang. Sementara itu, kejutan ini memaksa Mo Chen membuang rasa malasnya dan menatap tajam ke instrumen di tangannya. Namun Mulei yang menyimpan dendam kesumat akibat kekalahannya di reruntuhan dan kegagalan ayahnya di kediaman keluarga Yue justru mendengus tidak suka. Sok-sokan. Di dekatnya, Wang Zhong dan Feng Yi menyadari kekuatan jiwa Xiaoyan telah meningkat pesat dibanding saat di Qingcheng. Feng Yi bahkan menduga kuat Xiaoyan adalah alkemis tingkat 1 setara kaisar, mengingat 3 syarat mutlak alkemis, bahan, sumber api, dan persepsi jiwa. Kini terbukti nyata, Feng Yi menutupi bibir merahnya yang terkejut dan diam-diam memantapkan sebuah keputusan di dalam hatinya. Yao Mei dan Sun Ming pun ikut memprediksi bahwa level Xiaoyan setidaknya akan menyentuh angka 8. Akan tetapi, perubahan pada mutiara penyerap jiwa berjalan sangat cepat di luar dugaan. Angka 8 mendadak muncul memicu seruan histeris orang-orang di sekitar. Belum sempat Mo Chen bersorak, Xiaoyan kembali menyalurkan seluruh sisa energi jiwanya. Detik berikutnya, angka di mutiara berkedip dan melonjak naik. 9, ini angka 9, teriak Mo Chen kegirangan. Ini belum berakhir, potong Yueru dengan mata tajam. Xiaoyan yang hendak membuka mata dengan lemas ikut mengangguk puas. Namun, tepat sebelum matanya terbuka, Xiaoyan mendadak diguncang oleh gelombang kekuatan misterius dari dalam tubuhnya. Jauh di dalam area istana Niwan miliknya, aliran energi tiba-tiba memancar dengan panik menuju instrumen tes. Di tengah kepungan energi tak terduga yang luput dari pengamatan Mo Chen tersebut, angka 9 pada mutiara seketika berubah mutlak menjadi 10. Bagaimana mungkin? Ini jiwa yang utuh. Mata Mo Chen melebar menatap angka 10 yang menyala terang di mutiara penyerap roh, membuat ruangan yang gelap seketika benderang.
Di sisi lain, Xiaoyan terbangun sambil terbatuk hebat. Awalnya, ia hanya menggunakan setengah kekuatan jiwanya hingga angka melonjak ke 8. Namun, sebelum membuka mata, ia memutuskan menyuntikkan sisa kekuatannya hingga mencapai angka 9. Tepat saat kekuatannya habis, prasasti gerakan ilahi di istana, niwannya mendadak bergetar hebat dan menyalurkan energi murni yang mirip energi spiritual ke mutiara tersebut. Begitu energi itu meresap, tubuh Xiaoyan gemetar, sementara itu prasasti gerakan ilahi langsung berhenti menyalurkan kekuatan seolah belum puas. Akibat dorongan energi spiritual tersebut, mutiara penyerap roh memancarkan cahaya 9 warna yang menyilaukan dan memicu kemunculan angka 10. Berdasarkan aturan ujian, kilauan 9 warna ini jelas membuktikan bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa. Melihat Mo Chen berkaca-kaca, Xiaoyan berniat menghiburnya. Namun secara tak terduga, Mo Chen justru tertawa gila kegirangan dan langsung menghancurkan token giok spasialnya. Tak lama kemudian, Xiao Hei muncul dengan wajah mengantuk. Mo Chen pun menyuruh Xiao Hei mengambil alih sisa ujian karena ia harus membawa Xiaoyan menemui paman guru Wu. Xiao Hei yang awalnya kesal langsung tersentak kaget saat menyadari angka 10 dan cahaya 9 warna tersebut. Jiwa yang utuh, surga memberkati Xuan Santianku. Gumam Xiao Hei melepas kepergian mereka. Sementara itu di ruangan lain, Hudu dan Wujang sedang menikmati teh sambil membahas keanehan kasus orang hilang, termasuk 2 cucu tetua sekte pedang dari keluarga Jiang yang kabur tanpa pamit. Wujang mencurigai adanya aura menyeramkan bukan manusia di jalur feri menuju alun-alun, namun ia segera menyuruh Hudu diam saat menyadari keseriusan masalah ini. Percakapan mereka terhenti oleh ketukan pintu. Rupanya Mo Chen datang terburu-buru membawa Xiaoyan. Begitu masuk, Mo Chen langsung menunjukkan mutiara penyerap roh yang memancarkan cahaya 9 warna dengan angka 10 yang mencolok. Seketika itu juga, Wujang dan Hudu berseru kompak karena terkejut. Bagaimana mungkin? Siapa itu? Sebagai petinggi, mereka sangat tahu betapa krusialnya arti angka 10 tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Mata Wujang berbinar menatap cahaya 9 warna itu. Dengan lambaian tangan, ia langsung menyelimuti ruangan dengan douqi untuk menjaga kerahasiaan. Mo Chen pun menjelaskan dengan hormat bahwa ia hanya membawa 9 orang operan Hudu untuk diuji. Namun cahaya luar biasa pada mutiara penyerap roh tersebut murni berasal dari Xiaoyan. Mendengar konfirmasi Mo Chen yang melihatnya sendiri, Hudu yang sempat ragu langsung percaya. Wujang pun berseru gembira, menganggap ini berkah luar biasa bagi 3 langit agung mereka. Di sisi lain, Xiaoyan benar-benar bingung. Hudu akhirnya terkekeh dan menjelaskan bahwa karena bakat jiwa Xiaoyan telah mencapai level 10, mereka tidak akan menyembunyikannya lagi. Dari 3 tahap tes, kekuatan, jiwa, dan fisik, ternyata tes bakat jiwa adalah yang paling krusial, sedangkan 2 lainnya hanyalah kedok. Wujang kemudian menimpali dengan penuh semangat bahwa bakat jiwa menentukan potensi tanpa batas di masa depan. Berbeda dengan bakat fisik yang seringkali hanya kebetulan, bakat jiwa level 10 adalah sebuah kepastian yang akan membuat sekte-sekte super berlomba memperebutkannya tanpa perlu ikut seleksi. Lagi pula, sepanjang sejarah 3 surga langit mendalam selama puluhan ribu tahun, Xiaoyan adalah individu ke-6 yang memiliki bakat langka ini. Xiaoyan terkejut saat mengetahui 5 orang terdahulu tanpa terkecuali berhasil berdiri di puncak tertinggi. Wujang lalu membeberkan fakta krusial benua Dodi. Setelah mencapai Dodi bintang 6, setiap kemajuan level sangat bergantung pada kekuatan jiwa. Bahkan, alasan mengapa ahli Doshan bisa dihitung dengan jari adalah karena syarat mutlaknya harus memiliki kekuatan jiwa alam abadi. Banyak jenius terjebak di puncak Dodi seumur hidup karena hal ini. Namun, karena Xiaoyan yang masih muda sudah mencapai tingkat mortal alam kaisar, mencapai alam abadi di masa depan hanyalah masalah waktu. Mendengar hal itu, Xiaoyan hanya mengangguk tenang tanpa menjadi sombong, yang membuat Wujang sangat puas dengan karakternya. Hudu bahkan langsung menawarkan agar Xiaoyan melewatkan seleksi dan memilih sekte super mana saja yang ia mau. Akan tetapi, Xiaoyan menolak halus karena ingin menjadikan kompetisi tersebut sebagai sarana mengasah kemampuan lewat pertempuran. Meski Hudu sempat khawatir dengan kekuatan Xiaoyan yang masih Dodi bintang 3, prinsip Xiaoyan bahwa yang terkuat mudah patah membuat Hudu kagum. Akhirnya, Wujang memerintahkan Mo Chen untuk membawa Xiaoyan istirahat dan langsung memberinya status talenta peringkat 5, sebuah hak istimewa yang hanya tersedia 10 slot di pos terdepan tersebut hingga membuat Mo Chen iri. Sebelum mereka pergi, Wujang menegaskan agar masalah ini dirahasiakan.
Setelah Xiaoyan keluar, Wujang pun segera mengirimkan pesan rahasia lewat gulungan merah berlogo Fan kepada ketua sektenya, berharap bisa merekrut Xiaoyan demi mendongkrak posisi sekte mereka dari urutan buncit pada kompetisi 9 sekte mendatang. Di bawah bimbingan Xiao Hei, Yueru dan yang lainnya menyelesaikan ujian lalu kembali ke tempat tinggal masing-masing. Meski mencemaskan Xiaoyan, Yueru memilih menetap dulu karena asing dengan lingkungan sekitar. Sementara itu, Xiaoyan diantar oleh Mo Chen ke sebuah kamar mewah. Setelah memberi beberapa instruksi, Mo Chen langsung menghilang. Xiaoyan menyadari kamarnya jauh lebih mewah dibanding yang lain. Namun, karena kelelahan akibat menguras kekuatan jiwa saat ujian bakat sebelumnya, ia pun langsung tidur beristirahat. Keesokan paginya, Xiaoyan bangun pagi-pagi. Mengingat info dari Mo Chen bahwa ada pasar di dekat sana, ia memutuskan pergi ke sana untuk mencari informasi dan membeli tanaman obat. Agar tidak dikenali, Xiaoyan menyamar menjadi seorang cendekiawan muda bergaun biru yang tampan dan tampak lemah. Setibanya di pasar yang ramai, Xiaoyan memilih mampir ke sebuah kedai teh sederhana milik pria tua berusia 60-an untuk mengorek informasi. Di sana hanya ada 2 pelanggan lain. Namun, perhatian Xiaoyan langsung tertuju pada seorang pemuda berjubah taois compang-camping yang sumuran dengannya dan berwajah ceria. Hati-hati, aura orang ini agak aneh, bisik gurunya, Raja Naga Emas, di dalam pikiran. Penasaran, Xiaoyan mencoba menyelidiki dengan kekuatan jiwanya. Namun, ada sesuatu di tubuh pemuda itu yang memblokirnya. Merasa diperhatikan, si pemuda taois balas menatap. Di sisi lain, Xiaoyan tetap tenang, lalu duduk di mejanya dan memesan teh serta makanan kepada pelayan kurus. Tiba-tiba, pemuda taois itu menghampiri dan duduk di sebelah Xiaoyan sambil tersenyum riang. Pertemuan adalah takdir, mari berteman, serunya nakal. Pemilik kedai tua yang mengantarkan dimsum kemudian ikut menyapa Xiaoyan. Ia memuji penampilan Xiaoyan dan menebak bahwa ia datang untuk seleksi sekte 3 Langit Mendalam, tempat luar biasa yang selalu melahirkan tokoh tangguh tiap tahunnya. Setelah pemilik kedai pergi, Xiaoyan dengan lembut bertanya, "Bolehkah saya tahu nama Anda, Tuan?" Pemuda itu terkekeh, "Tak perlu tahu siapa aku, tapi aku tahu kau di sini untuk seleksi, kan?" Xiaoyan tidak membantah. Si pemuda langsung menimpali, "Kalau begitu kita pesaing, tapi tetap bisa berteman dan saling membantu. Namaku Mufeng, nama yang bagus kan? Siapa namamu?" "Namaku Yan Xiao, senang bertemu denganmu Mufeng," jawab Xiaoyan sambil tersenyum. Karena masih baru, Xiaoyan pun memanfaatkan momen ini untuk bertanya tentang sistem kompetisi seleksi tersebut. Mufeng menjelaskan bahwa kompetisi menggunakan sistem poin. Detailnya belum pasti, namun pembagian kompetisi besok akan didasarkan setelah 5 talenta terbaik diumumkan. Mufeng lalu memberondong Xiaoyan dengan pertanyaan tentang target tingkatan, alasan ikut seleksi, dan apa yang ingin dipelajari. Mufeng sendiri bersemangat cerita ingin belajar teknik pedang pembasmi iblis dan sihir taois yang ampuh. Agak kewalahan, Xiaoyan menjawab santai, "Jangan memaksakan tingkatan bakat, ikuti arus saja." Sambil menyeruput tehnya, ia menambahkan bahwa ia ke 3 Langit Agung hanya karena kagum ingin melihat para kultivator kuat dan budaya di sana. Sedangkan apa yang akan dipelajari tergantung situasi nanti. Mufeng terus mengoceh tentang hebatnya teknik pedang di sana yang bisa membuat seseorang menjadi pahlawan. Merasa Mufeng agak terlalu lengket, Xiaoyan akhirnya meletakkan beberapa koin tembaga dan pamit pergi dengan alasan ada urusan lain. Begitu Xiaoyan menjauh, ekspresi main-main di wajah Mufeng seketika lenyap. Sambil menatap punggung Xiaoyan, ia bergumam serius, "Aura orang ini samar tapi dia lawan yang tangguh. Aku penasaran, dia bakal di peringkat berapa dari 5 talenta itu?" "Guru besar, apa yang baru saja Anda katakan?" Xiaoyan segera meninggalkan kedai teh dan mencari tempat yang terpencil. Setelah berulang kali memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya, dia bertanya, "Aku tidak tahu mengapa, tetapi pemuda berjubah Tao itu memiliki aura yang sangat halus, agak mirip dengan hantu-hantu di alam hantu, namun juga agak berbeda." Suara Raja Naga Emas perlahan terdengar.